Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama Riyadul Jannah 203190106. Dosen pengampu Pebrika Rahmat Basuki MPD, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini kami menjelaskan tentang menganalisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Next, pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau satuan pendidikan yang sederajat. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6 tahun sampai 15 tahun. Next, konsep dasar. Konsep dasar dan esensi pendidikan dasar yang dimiliki para pengambil kebijakan pendidikan dasar pada tingkat nasional, regional maupun kabupaten atau kota. Dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan dasar di masa depan. Program belajar atau kurikulum pada setiap jenis satuan pendidikan dasar di masa depan harus dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dasar seperti yang dijelaskan pada bagian ini. Pendidikan menengah. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia baik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Next, kurikulum pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan menengah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah adalah kurikulum operasional, disusun dan dilaksanakan di satuan pendidikan menengah. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan standar isi dan standar kompetensi lulusan dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh
BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Tujuan pendidikan satuan pendidikan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kedua, tujuan pendidikan menengah, kejujuran, adalah meningkatkan kecerdasan, kemampuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuaraannya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.